Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dengan kami dalam renungan malam santapan rohani. Malam ini kita akan merenungkan bahwa Allah bukan manusia yang berinisiatif dalam kisah pengampunan Alkitab. Allah telah memberikan Anda momen ini untuk beristirahat dan berdiam di hadapannya. Pejamkanlah mata Anda dan letakkan kepala Anda ke atas bantal. Bernapaslah yang dalam, sehingga tubuh Anda tenang dalam tiap tarikan napasnya. Undanglah hadirat Allah untuk melingkupi Anda ketika Anda bernapas. Inilah anugerah Allah kepada anak-anak-Nya. Tempat di mana Anda beristirahat, merasakan damai. Mari serahkan sukacita dan beban Anda kepadanya. Dan bukalah hati Anda kepada harapan dan penghiburan dari firman-Nya. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terkadang kami terus mencari Engkau dan sulit bagi kami menemukan Engkau. Aku berdoa agar Engkau menolong kami melihat kenyataannya. Aku berdoa agar aku mendapatkan kekuatan dan pewahyuan melalui firman-Mu. Biarlah hatiku menjadi tanah subur bagi firman-Mu. Ulangan 4 ayat 32-34 berkata, sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum Engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu. Setiap budaya di dunia memiliki kuil, berhala, dan jejak-jejak lain tentang manusia mencari Allah. Tak terhitungnya pemikiran spiritual, filsafat, dan agama menunjukkan kebingungan tentang siapa Allah itu dan bagaimana mencapainya. Namun, kisah Alkitab sungguh berbeda dengan yang lain dalam cara yang sangat berbeda. Allah lah yang datang mencari kita, bukan sebaliknya. Pernahkah sesuatu yang begitu besar terjadi? Pernahkah hal seperti itu terdengar? Tanyakanlah, carilah, dan engkau takkan menemukannya. Demikian Allah. Tidak ada Tuhan yang turun begitu dalam untuk melakukan suatu hal yang mustahil dilakukan umat manusia. Menyelamatkan mereka, untuk memerangi musuh mereka, untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan dan keputusasaan. Inilah yang Allah lakukan bagi Israel, dan inilah yang Yesus lakukan bagi kita. Jika Anda bergumul untuk merasakan kasih Allah, ingatlah kembali
bahwa Ialah yang mencari Anda, bukan sebaliknya. Allah menjangkau dan menyelamatkan Anda agar Anda menjadi miliknya. Mari masuk ke dalam doa dengan hati penuh kerinduan. Lemaskanlah tubuh Anda dengan napas yang panjang dan perlahan. Hadirat Allah adalah tempat tenang dan damai. Lakukanlah dan buat tubuh Anda rileks. Fokuskan hati Anda kepada hadirat Tuhan yang berjanji mendengar setiap kata di bibir dan hati kita. Mari berdoa. Allah yang perkasa, Bapakku, biarlah kebenaran ini mencapai hatiku yang paling dalam dan membebaskanku dari ketakutan dan rasa tidak aman. Engkau memilihku, Engkau menyelamatkanku, Engkau mengasihiku. Biarlah aku dapat tenang malam ini ya Tuhan, berlindung dalam kasih-Mu untukku. Yohanes 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap." Mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa Surgawi, aku tak mampu mengerti mengapa Engkau mencari manusia yang terhilang dan memberontak. Namun, aku gembira karena Engkau mencari dan menemukanku. Terima kasih karena Engkau melakukan apa yang tak dapat kulakukan, membawaku ke dalam keluarga-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.